Maaf, Bu. Tunggakan biaya rumah sakit ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Tolong, Pak. Beri saya waktu 1 hari lagi. Besok saya akan usahakan uangnya. Mohon seorang wanita. Ibu, ini sudah lewat 1 minggu. Rumah sakit ini juga punya aturan. Jawab petugas administrasi. Ponsel hampir saja terlepas dari genggaman Budi Hartono. Suara sepatu pantofelnya berhenti di lantai marmer lobi, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pandangannya terpaku pada seorang wanita di depan loket pendaftaran. Suara itu, suara yang sangat ia kenal. Suara yang pernah menjadi dunianya, yang tak mungkin ia lupakan meski 8 tahun telah berlalu. Jantung Budi berdebar kencang. Tangannya mulai gemetar. Saat melihat wanita yang duduk di kursi depan loket pendaftaran itu, kenangan 8 tahun lalu melintas di benaknya seperti kilat. Hana, bibirnya tanpa sadar menggumamkan nama itu. Nama seorang wanita yang pernah ia tinggalkan demi kesuksesan yang lebih besar. Tenggorokannya terasa kering seketika. Hana masih terlihat cantik, namun sangat berbeda dari penampilannya yang bersinar 8 tahun lalu. Dulu, ia selalu mengenakan pakaian bermerek, tapi kini ia hanya memakai rajutan pudar. Bahunya yang kecil dan kurus tampak semakin rapuh. Tiba-tiba, 2 orang anak berdiri di samping Hana. Napas Budi seakan berhenti di tenggorokan. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 14 tahun meletakkan tangannya di bahu ibunya dan berkata, "Ibu, tidak apa-apa. Ayo kita pulang." Seketika, kaki Budi terasa lemas. Ia melihat bayangan masa kecilnya di wajah anak itu. Garis mata yang sama, dahi yang sama. Tanpa ragu, itu adalah putranya. Seorang anak perempuan yang lebih kecil, berusia sekitar 11 tahun, mendekat ke pelukan ibunya, wajahnya pucat dan ia terbatuk-batuk. Tangan kecilnya menggenggam erat ujung baju ibunya, pemandangan yang menusuk hati Budi. Putri, nama putrinya yang 8 tahun lalu masih bayi, terucap begitu saja. Dulu ia adalah anak kecil yang baru belajar berjalan, kini ia telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil. Hana kembali memohon kepada perawat, "Tolong, sekali ini saja, anak saya sakit parah. Maaf, Bu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah peraturan." Melihat pemandangan itu, seluruh tubuh Budi terasa membeku. Di dalam dompetnya ada uang tunai jutaan rupiah. Limit kartu kreditnya mencapai ratusan juta. Namun, 3 orang di sana sedang putus asa karena biaya rumah sakit yang hanya sekitar 1 juta rupiah. Pikiran Budi menjadi kosong. Ia menyadari apa yang telah ia lakukan dan apa yang telah ia lewatkan selama 8 tahun terakhir. Bagaimana ia hidup selama ini? Makan di restoran mewah dengan biaya ratusan ribu sekali makan, bepergian ke luar negeri untuk bermain golf, mengoleksi jam tangan mewah. Kenangan 8 tahun lalu muncul dengan jelas. "Budi, tidak bisakah kita hidup bahagia seperti ini? Meskipun kita tidak punya banyak uang," kata Hana saat itu. Dan apa jawabannya? "Hana, aku ingin menjadi orang yang lebih besar. Aku tidak mau terjebak di tempat sempit seperti ini." Dan ia benar-benar menjadi orang yang lebih besar. Ia menjadi CEO sebuah perusahaan teknologi dengan kekayaan puluhan miliar. Namun dalam prosesnya, ia telah membuang semua yang paling berharga. Kini, di pergelangan tangannya melingkar jam seharga 280 juta rupiah. Sepatu kulit buat tangan yang ia kenakan seharga 30 juta. Setelan jas yang dipesannya khusus berharga lebih dari 50 juta. Sementara itu, Hana mengenakan sepatu kets usang. Tasnya pun terlihat sudah tua. Pakaian anak-anaknya juga sama. Tanpa sadar, kaki Budi melangkah maju. Ia ingin mendekat dan membayar biaya rumah sakit mereka. Tidak, ia ingin segera membawa mereka ke tempat yang hangat. Namun, langkahnya terasa berat. Beban waktu 8 tahun terasa begitu berat. Apakah ia pantas melakukannya? Saat itu, putra sulungnya, Putra, membantu ibunya berdiri. "Ibu, sudah. Ayo kita pulang saja. Nanti minum obat di rumah juga sembuh." Sulit dipercaya kata-kata itu keluar dari mulut seorang anak berusia 14 tahun. Apa yang Budi khawatirkan di usia itu? Mungkin hanya permainan video atau komik, tapi putranya sudah berperan sebagai kepala keluarga. Di usia muda, ia sudah terlalu paham realitas. Hati Budi terasa sesak.
Hana dan anak-anaknya bersiap meninggalkan rumah sakit. Putri masih terbatuk-batuk, namun ia berjalan sambil menggenggam erat tangan ibunya. Budi hanya bisa menatap punggung mereka yang menjauh, seperti hari itu 8 tahun yang lalu. Saat pintu otomatis rumah sakit tertutup, Budi tersadar. Jantungnya berdebar kencang. Telapak tangannya berkeringat dingin. Apa yang sedang kulakukan? Ia menyadari bahwa selama 8 tahun, ia hanya fokus pada kesuksesan dan benar-benar melupakan orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Tidak, bukan melupakan, tapi mengabaikan. Pada saat itu, retakan pertama mulai muncul di dunia Budi yang sempurna. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kartu pendaftaran pemeriksaan kesehatan. Tertulis pusat pemeriksaan VIP, lantai 12. Tapi pikirannya dipenuhi oleh bayangan 3 orang yang baru saja ia lihat. Saat lift naik, jantung Budi terus berdebar. Bayangan dirinya di cermin terasa asing. Gaya rambut yang tertata sempurna, setelan jas mewah, dan ekspresi santai seorang pengusaha sukses. Tapi sekarang, semua itu tampak seperti ilusi. Selamat datang, Bapak Budi, sapa seorang perawat sambil membungkuk 90 derajat. Tempat ini berbeda kelas dari rumah sakit biasa. Interiornya seperti lobi hotel, bahkan ada ruang tunggu pribadi. Bapak terlihat kurang sehat hari ini. Apa tidak apa-apa? Tanya perawat itu. Budi hanya bisa tersenyum tipis. Oh, tidak apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia sama sekali tidak baik-baik saja. Pemandangan di lantai bawah terus berputar di benaknya. Duduk di sofa ruang tunggu pribadi, Budi tanpa sadar teringat 8 tahun lalu. Saat itu ia juga datang ke rumah sakit bersama Hana. Ketika akan melahirkan putri, mereka berada di bangsal biasa. Harus menunggu berjam-jam di koridor dan perawatnya pun sibuk dan tidak ramah. Tidak apa-apa, Budi. Ini sudah lebih dari cukup untuk kita, kata Hana saat itu. Bahkan dalam kondisi yang tidak nyaman, ia selalu tersenyum cerah dan merasa puas. Bagaimana dengan kehidupan Budi sekarang? Setiap pagi pukul 7, sarapan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga sudah menantinya. Salad organik, jus jeruk segar, dan kopi kualitas terbaik. Biaya sekali makannya melebihi biaya makan sehari sebuah keluarga biasa. Mobil yang mengantarnya ke kantor adalah Mercedes-Benz model terbaru. Saat sopir pribadi mengemudi, Budi duduk di kursi belakang memeriksa harga saham di tablet atau meninjau proposal investasi luar negeri. Pak, saya akan memberikan briefing jadwal hari ini, kata kepala sekretaris begitu masuk ke mobil. Pukul 10 pagi rapat dengan investor. Pukul 12 siang wawancara dengan media. Pukul 2 siang rapat perencanaan produk baru. Pukul 4 sore konferensi video dengan kepala cabang luar negeri. Jadwalnya tidak ada habisnya. Sehari-hari seorang CEO sukses selalu sesibuk ini. Tapi hari ini, semua jadwal itu terasa tidak berarti. Situasi putus asa yang ia lihat di rumah sakit terus menghantuinya. Gedung perusahaan Budi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, adalah simbol kesuksesan itu sendiri. Gedung kaca 30 lantai dengan logo Tech Innovation terpampang besar. Di tempat parkir, mobil-mobil impor berjejer. Saat Mercedes-Benz Budi masuk, para karyawan membungkuk memberi hormat. Selamat pagi, Pak Direktur. Sapaan hormat dari para penjaga keamanan, para eksekutif yang menunggu di depan lift. Semuanya sempurna. Kantor Budi di lantai 32, lantai teratas, memiliki pemandangan seluruh Jakarta. Meja kerjanya saja berharga puluhan juta. Di dinding tergantung berbagai plakat penghargaan dan piagam. Pak, Bapak terlihat tidak sehat hari ini? Tanya kepala sekretaris dengan cemas. Budi tidak seperti biasanya, ia hanya menatap kosong keluar jendela. Ah, ya, hanya lelah. Tapi alasan sebenarnya berbeda. Di salah satu dinding kantor, terpajang kisah sukses Budi dalam bingkai, CEO termuda di usia 35-an, Innovator of the Year, Asia's Top 100 Entrepreneurs, berbagai gelar gemilang terpampang. Di antara semuanya, yang paling menonjol adalah foto saat pendirian perusahaan. Tech Innovation yang dimulai dari sebuah kantor kecil 5 tahun lalu, kini telah menjadi perusahaan besar dengan 1.500 karyawan. Tapi melihat foto-foto itu, Budi tersenyum pahit. Ia baru menyadari harga dari sebuah kesuksesan. Pukul 10 pagi, rapat dengan investor dimulai di ruang rapat utama.
Pak Budi, kinerja kuartal ini benar-benar luar biasa. Penjualan naik 40% dari tahun sebelumnya, pujian dari para investor mengalir. Tapi hati Budi ada di tempat lain. Apa yang sedang dilakukan putra sekarang? Apakah ia sekolah dengan baik? Pikiran seperti itu terus muncul. Pak, bagaimana kalau makan siang masakan Jepang? Ada restoran bintang Michelin baru di Senopati, usul kepala sekretaris, Budi mengangguk. Sambil menyantap omakase seharga 1,5 juta per orang, pikiran Budi melayang ke tempat lain. Apakah Hana dan anak-anak makan siang dengan layak? Sashimi tuna kualitas terbaik terasa seperti pasir di mulutnya. Rapat-rapat sore pun sama. Peluncuran produk baru, rencana ekspansi ke luar negeri, penggalangan dana, semua adalah hal penting. Tapi entah kenapa terasa hampa. Pak, apa Bapak kurang sehat? Sepertinya hari ini kurang fokus, tanya wakil direktur dengan hati-hati. Budi baru tersadar. Ia sama sekali tidak mendengarkan isi rapat. Pak, malam ini ada janji dengan pemilik lapangan golf, kan? Satu lagi acara sosial. Pertemuan para pengusaha sukses untuk membicarakan bisnis. Biasanya ia akan menganggapnya sebagai kesempatan networking yang penting, tapi hari ini ia tidak bersemangat. Batalkan. Tapi, Pak, sudah dipesan. Cari alasan lain dan batalkan. Pukul 7 malam, Budi pulang lebih awal dari biasanya. Rumahnya di sebuah apartemen mewah adalah penthouse seluas lebih dari 600 meter persegi. Tapi di dalam mobil, pikirannya masih sama. Selama 8 tahun, apa yang sebenarnya telah kulakukan? Apakah aku telah mengorbankan hal-hal paling berharga atas nama kesuksesan? Setibanya di penthouse, rumah itu terasa sangat sepi. Asisten rumah tangga sudah pulang, dan di ruang tamu yang luas hanya ada Budi seorang diri. Di TV layar besar, berita ekonomi sedang tayang, ada berita tentang perusahaannya, tapi ia tidak tertarik. Ia membuka kulkas, penuh dengan bahan makanan mewah, tapi terlalu sepi untuk makan sendirian. Berbaring di kamar tidur, ia tidak bisa tidur. Menatap langit-langit, Budi terus berpikir, apakah kesuksesan yang kukejar ini adalah kesuksesan sejati? Secara materi, ia memiliki segalanya. Uang, kehormatan, kekuasaan. Tapi orang-orang yang paling berharga tidak ada di sisinya. Apakah keputusannya 8 tahun lalu benar? Keputusan untuk meninggalkan keluarga demi kesuksesan yang lebih besar. Pukul 4 pagi, Budi akhirnya bangun karena tidak bisa tidur. Ia duduk di sofa ruang tamu dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip, tapi semua kemewahan itu terasa hampa. Saat itulah, sebuah keputusan terbentuk di dalam hatinya. Aku harus mencari tahu bagaimana Hana dan anak-anak hidup sekarang. Sepertinya sudah waktunya untuk menghadapi kebenaran yang telah ia abaikan selama 8 tahun. Saat itulah retakan pertama muncul dalam kehidupan sempurna CEO sukses, Budi Hartono. Pukul 6 pagi, Budi sudah mengemudikan mobilnya. Tujuannya adalah sebuah kantor detektif swasta di kawasan Kebayoran Baru. Tempat yang biasanya tidak akan pernah ia kunjungi. Saya Budi Hartono. Kemarin saya sudah telepon. Ah, ya. Saya sudah menunggu, jawab seorang detektif berusia pertengahan 40 kotan sambil mengamati Budi dengan saksama. Klien berjas mewah jarang datang ke tempat seperti ini. Anda bilang ada seseorang yang ingin diselidiki? Tanya detektif itu sambil membuka buku catatannya. Seorang wanita bernama Hana, dan anak-anaknya, putra dan putri, suara Budi sedikit bergetar. Ini pertama kalinya dalam 8 tahun ia menyebutkan nama-nama itu kepada orang lain. Apa hubungan Anda dengan mereka? Mereka, mantan keluarga saya. Seketika, kantor itu menjadi sunyi. Ekspresi detektif itu sedikit berubah. Kasus seperti ini bukan yang pertama baginya. Apa yang ingin Anda ketahui secara spesifik? Tanya detektif itu dengan tenang. Saya ingin tahu segalanya. Bagaimana mereka hidup sekarang? Di mana mereka tinggal? Apakah anak-anak sehat? Tangan Budi gemetar. Ia takut menghadapi kebenaran yang telah ia abaikan selama 8 tahun. Ini mungkin akan memakan waktu. Apakah Anda terburu-buru? Tolong secepat mungkin. Uang. Uang bukan masalah. 3 hari kemudian, detektif itu menghubunginya. Informasi dasarnya sudah saya dapatkan. Apa Anda ingin bertemu langsung?
Budi segera meluncur ke kantor detektif. Di tangannya ada sebuah map tipis, tapi bebannya terasa lebih berat dari apapun di dunia. Pertama, siapkan mental Anda, kata detektif itu dengan ekspresi muram. Saat ini mereka tinggal di sebuah kontrakan semi-basement di daerah Manggarai. Detektif itu menunjukkan sebuah foto. Terlihat jendela sebuah rumah petak tua. Separuh jendela itu terkubur di bawah tanah. Melihat pemandangan itu, hati Budi hancur. Uang jaminan 5 juta, sewa bulanan 3,5 juta. Terlalu sempit untuk 3 orang. 8 tahun lalu, rumah yang mereka tinggali adalah apartemen tipe 70. Tidak luas, tapi merupakan rumah yang hangat. Ini adalah data pekerjaan Ibu Hana. Detektif itu mengeluarkan dokumen lain. Dari jam 6 pagi sampai 10 pagi, pengantar belanjaan subuh di supermarket. Dari jam 1 siang sampai 6 sore, asisten dapur di restoran. Dari jam 9 malam sampai 2 pagi, kasir shift malam di minimarket. Pikiran Budi menjadi putih. Hana bekerja hampir 15 jam sehari. Kapan dia istirahat? Beberapa jam di hari Minggu sore. Itu pun digunakan untuk ke rumah sakit atau mencuci baju anak-anak. Kondisi anak-anak juga tidak baik. Muncul foto Putra. Ia mengenakan seragam sekolah, tapi warnanya sudah sangat pudar. Putra sekarang kelas 2 SMP, tapi tidak ikut bimbingan belajar sama sekali. Biaya pendidikan terlalu berat. Budi sendiri saat SMP mendapatkan les privat untuk matematika, bahasa Inggris, dan sains, tapi putranya. Lalu bagaimana dia belajar? Dia belajar sendiri. Menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan. Masalah kesehatan putri adalah yang paling serius. Ekspresi detektif itu semakin berat. Asma kronis dan daya tahan tubuhnya lemah, jadi sering sakit. Tapi karena biaya rumah sakit, ia tidak mendapatkan perawatan yang layak. Saat itulah Budi teringat wajah pucat putri di rumah sakit. Anak kecil yang terbatuk-batuk tapi hanya mengkhawatirkan ibunya, obatnya saja sebulan bisa mencapai 1 juta, dan itu pun memberatkan. Berapa total pendapatan sebulannya? Tanya Budi dengan suara bergetar. Dari 3 pekerjaan itu, sekitar 12 juta sebulan. Detektif itu menekan kalkulator. Dari situ dikurangi sewa, biaya hidup, biaya sekolah anak-anak, hampir tidak ada sisa. Setiap bulan defisit. Uang saku Budi sehari lebih banyak dari itu. Biaya makan siangnya 1,5 juta, sementara biaya hidup sebulan untuk 3 anggota keluarganya hanya sebesar itu. Putra sudah seperti orang dewasa, kata detektif itu membacakan catatan observasinya. Bangun jam 6 pagi, menyiapkan sarapan untuk adiknya, pulang sekolah mengerjakan pekerjaan rumah tangga menggantikan ibunya. Malamnya membantu adiknya mengerjakan PR. Itu bukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan anak 14 tahun. Di usia itu, seharusnya ia bermain game dan sepak bola dengan teman-temannya. Apa dia tidak bergaul dengan teman-temannya? Tidak ada waktu, dan mungkin karena beban ekonomi, sulit baginya untuk bergaul dengan teman-teman. Bagaimana dengan Putri? Untuk anak 11 tahun, dia terlalu pendiam. Dia berusaha tidak menunjukkan kalau sedang sakit. Detektif itu menunjukkan satu foto lagi. Foto Putri sedang membaca buku sendirian di perpustakaan. Dia tidak bermain dengan teman-temannya. Sebagian besar waktunya sendirian. Mungkin dia berpikir karena dirinya, keluarganya jadi semakin sulit. Air mata menggenang di pelupuk mata Budi. Anak 11 tahun berpikir seperti itu. Ibu Hana sudah banyak berubah, kata detektif itu dengan hati-hati. Dibandingkan foto 8 tahun lalu, dia terlihat 20 tahun lebih tua. Rambutnya banyak rontok, dan tangannya kasar karena pekerjaan. Saat itu, bayangan Hana 8 tahun lalu muncul di benak Budi. Selalu tersenyum cerah dan mengenakan gaun cantik. Seperti apa penampilannya sekarang? Bagaimana mereka mengatasi biaya rumah sakit? Sebagian besar ditahan. Mereka tidak ke rumah sakit kecuali dalam keadaan darurat. Detektif itu menunjukkan beberapa kwitansi. Bulan ini juga Putri demam tinggi dan dibawa ke UGD, tapi akhirnya tidak mendapatkan perawatan yang layak karena tidak ada uang. Itulah pemandangan yang disaksikan Budi di rumah sakit. Lalu, apa mimpi atau harapan anak-anak? Tanya Budi dengan sungguh-sungguh. Putra ingin menjadi dokter. Dia ingin bisa merawat adiknya dengan baik. Tapi secara realistis, itu tidak mungkin.
Putri, dia ingin menjadi guru. Tapi karena sering sakit, sulit baginya untuk fokus belajar. Kedua anak itu punya mimpi. Tapi realitas menghancurkan mimpi-mimpi itu. Setelah mendengar semua laporan, Budi tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Dadanya terasa akan meledak. Selama 8 tahun, apa yang telah ia lakukan? Makan di restoran mewah, bepergian ke luar negeri, berbelanja barang-barang mewah. Selama ia menjalani kehidupan mewah itu, keluarganya hidup dengan sangat menyedihkan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tolong terus pantau mereka, dan jika ada keadaan darurat, segera hubungi saya. Baik, Pak. Malam itu, Budi duduk sendirian di ruang tamu penthouse-nya. Ia terus membolak-balik map dari detektif itu. Dirinya yang tinggal sendirian di rumah seluas 600 meter persegi, dan keluarganya yang tinggal bertiga di kontrakan semi-basement. Perbedaan ini terlalu tragis. Ia membuka kulkas, penuh dengan makanan mewah yang tidak akan ia makan. Tapi 3 orang di sana mungkin makan mie instan setiap hari. Saat itu, Budi menyadari betapa hampa kesuksesan yang ia kejar. Apa artinya kesuksesan jika tidak bisa melindungi orang-orang yang seharusnya dilindungi? Ia baru menyadari betapa kejamnya ketidakpedulian dan pengabaian selama 8 tahun. 2 hari telah berlalu sejak Budi membaca laporan detektif, tetapi satu pertanyaan terus menghantuinya. Selama 8 tahun, apakah benar-benar tidak ada satupun kontak? Sesibuk apapun dia, sefokus apapun dia pada kesuksesan, tidak mungkin dia tidak pernah memikirkan anak-anaknya. Terutama jika Putri sakit atau ada hal penting lainnya, Hana pasti akan menghubunginya. Di kantornya, Budi mencetak semua riwayat panggilannya selama 8 tahun terakhir. Itu adalah catatan terperinci yang secara resmi diminta dari perusahaan seluler. Aneh. Tangan Budi berhenti saat memeriksa ratusan lembar catatan itu. Jelas ada panggilan masuk dari nomor Hana, dan cukup banyak. Tapi dia sama sekali tidak ingat menerima panggilan seperti itu. Tidak hanya riwayat panggilan, dia juga meminta riwayat pesan teks. Dan hasilnya membuatnya semakin terkejut. Hari ini upacara masuk sekolah putra. Dia bilang akan senang jika ayah datang. Putri sakit dan dirawat di rumah sakit. Apa kamu punya waktu? Hidup kami sangat sulit. Kami butuh bantuan. Ada puluhan pesan seperti ini. Tapi Budi belum pernah melihat pesan-pesan ini. Budi segera menuju ke ruang sekretaris. Pak Rahmat, apakah ada telepon atau pesan ke nomor pribadi saya selama beberapa tahun terakhir yang tidak saya terima? Ekspresi Pak Rahmat, kepala sekretarisnya, seketika menegang. Ada gelagat seperti menyembunyikan sesuatu. Sepertinya tidak ada, Pak. Tapi suaranya bergetar. Budi langsung tahu. Pak Rahmat, tolong jujur. Siapa yang menyuruh Anda? Suara Budi berubah dingin. Wibawa sebagai seorang CEO terasa. Pak Rahmat ragu sejenak sebelum akhirnya angkat bicara. Ibu Yuli yang meminta agar semua kontak yang tidak perlu diblokir agar Bapak bisa fokus pada pekerjaan. Seketika, Budi merasa seolah-olah air es mengalir di pembuluh darahnya. Tepat pada saat itu, pintu kantor terbuka dan Yuli masuk. Wanita berusia akhir 30-an itu adalah seorang pengusaha sukses yang menjalankan sebuah perusahaan investasi. Mereka telah menjalin hubungan selama 3 tahun dan berencana menikah tahun ini. Budi, ada apa? Kenapa mukamu muram? Yuli tersenyum seperti biasa dan mendekati Budi. Tapi tatapan Budi sangat dingin. Kamu yang memblokir teleponku? Apa? Apa maksudmu? Yuli memasang ekspresi bingung. Tapi Budi sudah tahu segalanya. Kontak dari Hana dan anak-anak. Kamu yang memblokir semuanya, kan, Budi? Itu. Wajah Yuli memucat. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Benar. Aku yang melakukannya, Yuli akhirnya mengaku. Tapi itu demi kamu. Aku tidak ingin kamu terikat dengan masa lalu dan merusak kesuksesanmu saat ini. Kesuksesan? Kamu sebut ini kesuksesan? Suara Budi bergetar. Kemarahan membuncah di dalam dirinya. Selama 3 tahun. Kamu melakukannya selama 3 tahun? Budi, dengarkan aku. Aku benar-benar melakukannya karena aku mencintaimu. Cinta? Kamu bilang cinta tapi tidak peduli jika anak-anakku kelaparan? Teriakan Budi membuat kantor menjadi sunyi. Pak Rahmat tidak tahu harus berbuat apa. Ya,
Benar, aku benci wanita itu, dan anak-anaknya. Yuli berbalik dan berteriak. Kamu sudah sukses, mereka pasti akan datang dan meminta uang, kan? Aku tidak tahan melihatnya. Kalau begitu, seharusnya kamu memberitahuku, bukan memblokir kontak mereka. Kalau aku memberitahumu, kamu pasti akan membantu mereka. Lalu bagaimana dengan rencana pernikahan kita? Apa pentingnya rencana pernikahan? Anak-anakku sakit, anak-anak? Jangan konyol. Selama 8 tahun kamu tidak peduli, sekarang tiba-tiba bicara soal anak-anak, kata-kata Yuli membuat Budi terdiam. Itu memang sebagian benar, tapi tetap saja, aku berhak menerima telepon itu. Apalagi yang kamu lakukan? Pasti ada yang lain selain memblokir kontak, kan? Budi mendesak, dan Yuli mulai mengungkapkan kebenaran lainnya. Terkadang saat kamu mengkhawatirkan wanita itu, aku menyuruh orang untuk mencari tahu, dan aku memberimu laporan palsu. Laporan palsu? Bahwa dia hidup dengan baik. Sudah menikah lagi, tidak perlu khawatir. Kenangan kata-kata Yuli melintas di benak Budi. Budi, kamu dengar kabar Hana? Katanya dia sudah menikah lagi dengan orang baik. Anak-anak juga akur dengan ayah tiri mereka. Syukurlah. Saat itu, Budi merasa lega. Rasa bersalahnya berkurang dan hatinya menjadi lebih tenang. Tapi semua itu bohong. Ada juga kabar kalau Putri sakit, kan? Benar. Butuh biaya operasi. Biaya rumah sakit tidak cukup. Kamu juga menyembunyikan semua itu? Yuli memalingkan wajahnya. Dia malu untuk menjawab. Kamu? Kamu benar-benar iblis. Suara Budi menjadi sangat dingin. Budi, aku tidak punya pilihan lain. Jika kamu kembali padanya. Jadi kamu tega menyembunyikan kabar bahwa putriku hampir mati? Hampir mati? Tidak separah itu. Dia masih tidak bisa mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit. Karena tidak ada uang. Suara Budi dipenuhi amarah dan keputusasaan. Kita putus, kata Budi dengan tegas. Budi, pikirkan lagi. Kita sudah 3 tahun. 3 tahun? Selama 3 tahun kamu telah mendorong keluargaku ke jurang kematian. Budi bahkan tidak mau lagi menatap Yuli. Dari ambang pintu, Yuli berteriak untuk terakhir kalinya. Baik, tapi kamu akan menyesal. Wanita itu sudah menyerah padamu. Anak-anak itu juga tidak menganggapmu sebagai ayah mereka. Kata-kata itu menusuk hati Budi. Tapi keputusannya sudah bulat. Setelah Yuli pergi, hanya Budi yang tersisa di kantor. Pak Rahmat sudah pergi. Budi duduk di mejanya dan memegangi kepalanya. Hidup bersama wanita yang telah menipunya selama 3 tahun. Dan karena itu, betapa menderitanya keluarga kandungnya. Budi mengeluarkan semua foto bersama Yuli dari laci dan melemparkannya ke tempat sampah. Mulai sekarang, aku akan mengurus hal yang benar-benar penting. Sebuah tekad baru terbentuk di hatinya, sudah saatnya mengambil langkah pertama untuk mendapatkan kembali waktu yang hilang selama 8 tahun. CEO sukses Budi Hartono telah berakhir. Sekarang, dia harus memulai kembali sebagai seorang ayah, Budi Hartono. Sehari setelah putus dengan Yuli, Budi keluar dari sebuah pusat perbelanjaan dengan banyak kantong belanjaan, pakaian dan mainan untuk anak-anak, serta hadiah untuk Hana. Dia ingin menebus 8 tahun rasa bersalahnya sekaligus. Namun, saat berdiri di depan rumah semi-basement di Manggarai, langkahnya terasa berat. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana aku harus bicara? Apa yang harus kukatakan? Setelah ragu sejenak, Budi menekan bel dengan tangan gemetar. Siapa? Suara Hana. Mendengar suara itu setelah 8 tahun, tenggorokan Budi tercekat. Hana, ini aku, Budi. Ada keheningan panjang di balik pintu. Kemudian terdengar suara kunci dibuka. Pintu terbuka dan Hana muncul. Penampilannya sangat berbeda dari 8 tahun lalu. Wajah kurus, tangan kasar, dan yang terpenting, tatapan mata yang dingin. Kenapa kamu datang? Kata pertama, Hana bukanlah sapaan hangat, melainkan pertanyaan dingin. Hana, aku. Anak-anak, masuk ke kamar. Hana berkata kepada anak-anaknya. Putra dan putri sedang menatap Budi dari ruang tamu. Ibu, siapa orang itu? Tanya putri dengan polos. 8 tahun lalu dia masih bayi, jadi tidak mungkin dia mengenali Budi. Kata-kata itu menghancurkan hati Budi. Dia ayah kalian,
jawab Hana dengan datar. Tatapan putra seketika berubah dingin. Dari mata bocah 14 tahun itu terpancar kewaspadaan seperti orang dewasa. Ayah? Lucu sekali, putra tertawa sinis. Selama 8 tahun Anda di mana? Apa Anda tahu betapa susahnya hidup kami? Kata-kata itu bukan ucapan yang pantas keluar dari mulut anak 14 tahun, tapi setiap kata menusuk jantung Budi. Putra, ayah minta maaf. Minta maaf? Hanya itu? Suara putra dipenuhi amarah. Putri bersembunyi di belakang ibunya. Dia takut pada pria asing itu. Fakta bahwa putrinya sendiri takut padanya adalah pukulan terbesar bagi Budi. Putri, ini ayah. Apa kamu tidak ingat? Budi mencoba mendekat, tapi Putri semakin mundur. Aku takut, Bu. Saat itu, Budi merasa dunianya runtuh. Sekarang pergilah, kata Hana dengan tegas. Hana, tolong. Sekali saja. Aku tidak tahu. Yuli memblokir semua kontak. Jangan cari alasan. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu akan datang mencarinya sendiri. Kata-kata Hana tepat sasaran. Tidak ada alasan untuk membela diri. Anda bilang Anda peduli? Kalau begitu, Anda pasti tahu ibu bekerja 15 jam sehari, kan? Kata putra dengan sengit. Anda juga tahu Putri tidak bisa tidur setiap malam karena asmanya kambuh? Anda juga pasti tahu kami tinggal di rumah semi-basement yang bau jamur, kan? Setiap kata menusuk hati Budi seperti belati. Ini hadiah untuk anak-anak. Budi menyodorkan kantong belanjaan. Tapi putra menepisnya. Kami tidak butuh. 8 tahun tidak pernah ada. Sekarang tiba-tiba datang membawa hadiah, pakaian mewah dan mainan mahal berserakan di lantai. Benda-benda yang dibeli Budi dengan tulus, kini hanyalah benda-benda hampa. Saat itu, Putri bertanya dengan suara lirih, Ibu, kenapa ayah meninggalkan kita? Pertanyaan polos itu adalah pukulan paling fatal bagi Budi. Anak 11 tahun pun tahu bahwa dia telah ditinggalkan. Putri. Budi berlutut untuk menyamakan tinggi badannya dengan mata anaknya. Tapi Putri terus bersembunyi di belakang ibunya. Pergi. Anak-anak takut. Hana membuka pintu. Hana, tolong, beri aku kesempatan. Aku ingin memperbaikinya sekarang. Sudah terlambat, Budi. Suara Hana tidak lagi memiliki emosi. Hanya ada kelelahan. Ibu, kapan paman itu pergi? Putri memanggil Budi paman. Saat itu, Budi menyadari kenyataan. Dia bukan lagi ayah dari anak-anak ini. Sebentar lagi dia pergi, sayang. Hana menenangkan putrinya. Kalau begitu, setidaknya biaya rumah sakit Putri. Budi mencoba mengeluarkan kartu dari dompetnya, tapi putra berdiri tegak. Anda pikir semuanya bisa diselesaikan seperti itu? Anda pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Kata-kata anak 14 tahun itu terdengar sangat dewasa dan tajam. Selama 8 tahun, kami hidup baik-baik saja tanpa ayah. Ibu membesarkan kami sendirian. Suara putra bergetar. Dia tidak menangis, tapi di dalamnya terkandung luka yang menumpuk selama 8 tahun. Saya membantu ibu. Saya juga menjaga Putri. Kami tidak butuh ayah. Budi, kami baik-baik saja sekarang. Meskipun sulit, kami hidup baik-baik saja dengan cara kami sendiri, kata Hana dengan tenang. Kamu juga, hiduplah dengan kehidupan barumu. Kita sekarang orang asing. Kata-kata itu adalah pukulan terakhir bagi hati Budi. Akhirnya, Budi harus meninggalkan rumah itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat menaiki tangga, dia menoleh ke belakang dan melihat 3 orang menatapnya dari celah pintu. Putra masih dengan tatapan dinginnya, dan Putri ketakutan. Dan Hana hanya terlihat lelah. Masuk ke dalam mobil, Budi tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Tangannya yang memegang setir gemetar. Apakah aku benar-benar seorang ayah? Dia mulai meragukan keberadaannya sendiri. Bagi anak-anaknya, dia hanyalah orang asing yang menakutkan, dan bagi Hana, dia hanyalah masa lalu yang ingin dilupakan. Seminggu kemudian, Budi datang lagi. Kali ini, bukan hadiah yang ia bawa, melainkan uang untuk biaya rumah sakit. Tapi hasilnya sama, kami tidak butuh. Putra menghadangnya di depan pintu. Kami akan menyelesaikannya sendiri. Budi menunggu di depan sekolah putra. Dia ingin berbicara berdua dengan putranya. Kenapa Anda terus muncul? Kata putra dengan kesal.
Putra. Ayah benar-benar minta maaf. Setidaknya sekarang. Sekarang? 8 tahun. Ini 8 tahun. Suara Putra bergetar. Anda tahu, saat acara olahraga di sekolah dasar, semua anak lain ayahnya datang, hanya saya yang tidak. Air mata menggenang di mata Putra. Setiap kali Putri sakit, betapa takutnya saya karena tidak ada ayah. Setiap kali ibu menangis, betapa tidak berdayanya saya. Saat itu, Budi pun menangis. Semua momen yang telah ia lewatkan datang menyerbu sekaligus. Jangan panggil saya ayah. Saya sudah besar tanpa ayah. Putra berbalik, dan jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Ibu. Ibu sangat menderita. Setelah mengatakan itu, Putra pergi. Budi hanya bisa berdiri terpaku di tempat itu untuk waktu yang lama. Sekarang Budi mengerti betapa sulitnya kembali ke keluarga. Dan apa yang telah ia hilangkan bukan hanya waktu, melainkan cinta itu sendiri. Meskipun ditolak oleh keluarganya, Budi tidak bisa menyerah. Dia ingin menjaga anak-anaknya. Meskipun dari jauh, dia meminta detektif untuk memberinya laporan harian. Putra hari ini belajar di perpustakaan sampai jam 9 malam. Putri pulang lebih awal dari sekolah. Membaca laporan harian itu, hati Budi terus terasa sakit. Dia harus memastikan setiap hari bahwa anak-anaknya menjalani kehidupan yang jauh lebih sulit daripada teman-teman sebayanya. Suatu sore, telepon darurat datang dari detektif. Pak. Gawat. Putri pingsan di sekolah. Jantung Budi serasa berhenti berdetak. Sekarang di mana? Sedang dalam perjalanan ke rumah sakit dengan ambulans. Kondisinya terlihat serius. Budi mengemudikan mobilnya seperti orang gila menuju rumah sakit. Dia mengabaikan lampu merah dan batas kecepatan. Di kepalanya hanya ada pikiran tentang putrinya. Tolong selamatkan dia. Sambil menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakpedulian selama 8 tahun, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika tiba di rumah sakit, Hana dan Putra sudah menunggu di luar UGD. Hana bersandar di dinding dengan wajah pucat dan menangis, sementara Putra mengepalkan tangannya dan hanya menatap lantai. Saat Budi mendekat, Putra mengangkat kepalanya. "Kenapa Anda di sini?" Suaranya dingin, tetapi ada ketakutan yang tersirat di dalamnya. Saat itu, seorang dokter keluar. "Anda wali pasien?" Kondisi anak sangat serius. Hana bertanya dengan suara bergetar. Seberapa serius?" "Dok, asmanya memburuk secara akut, dan ada komplikasi pneumonia. Harus segera dirawat inap untuk perawatan intensif. Berapa biaya rawat inapnya?" Hana bertanya sambil mengeluarkan dompet usang dengan tangan gemetar. "Minimal harus dirawat selama 2 minggu, jadi sekitar 30 juta. Wajah Hana semakin pucat. Di dompetnya tidak ada uang bahkan 500 ribu, 30 juta, gumam Hana. Penghasilan bulanannya 12 juta, 30 juta adalah jumlah yang mustahil. Pertolongan pertama sudah dilakukan, tetapi jika tidak dirawat inap, tidak ada yang tahu kapan hal seperti ini akan terjadi lagi." Kata-kata dokter membuat Hana hampir jatuh. Bagaimana kami bisa mendapatkan 30 juta? Putra memukul dinding dengan tinjunya. Kenyataan ini terlalu berat untuk seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Aku akan bekerja paruh waktu lebih banyak. Tidak. Kamu tidak boleh berhenti sekolah dan bekerja, Putra. Hana memeluk putranya, tapi dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku yang akan bayar, kata Budi dengan tenang. Tidak perlu. Putra langsung menolak. Putra. Sekarang yang penting Putri. Tidak. Masalah kami akan kami selesaikan sendiri. Hana 陷入了两难的境地。生命垂危，还要固守自尊吗？ Hana, tolong. Pikirkan Putri. Ibu, kita tidak boleh menerima bantuan dari orang itu, kata Putra dengan sengit, tapi suaranya juga dipenuhi keputusasaan. Saat itu, seorang perawat berlari dengan tergesa-gesa. Dokter, pasien di ranjang nomor 3 napasnya memburuk drastis. Itu Putri. Kondisinya semakin memburuk. Harus segera dipindahkan ke ICU. Biaya ICU sendiri 5 juta per hari, kata-kata dokter membuat Hana terhuyung. 5 juta sehari? Seminggu berarti 35 juta. Kalau begitu, apa tidak bisa di bangsal biasa saja? Bukan ICU? Ibu, nyawa anak Anda dalam bahaya.
Hana menyeka air matanya dan mengambil keputusan. Baik. Pindahkan ke ICU, tapi biaya rawat inap. Selamatkan anak saya dulu, teriakan Hana menggema di UGD. Melihat pemandangan itu, hati Budi terasa akan meledak. Putrinya sedang sekarat, dan hampir tidak bisa mendapatkan perawatan karena uang. Putriku, aku ayahnya. Sambil memegang dompetnya, Budi diliputi amarah dan rasa bersalah. Setelah putri dipindahkan ke ICU, mereka bertiga harus bermalam di ruang tunggu. Hana tertidur di kursi, dan Putra berdiri menatap keluar jendela. Budi mengamati mereka dari kejauhan. Dia ingin mendekat, tapi tahu bahwa dia tidak diterima. Pukul 3 pagi, Putra keluar dari toilet dan berpapasan dengan Budi. Masih di sini? Ya. Aku khawatir dengan Putri. Mata Putra merah. Ada jejak tangisan yang jelas. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Putra tiba-tiba menangis. Ibu selalu menderita, Putri sakit, dan saya sebagai kakaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Beban itu terlalu berat untuk ditanggung seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Putra, Budi mendekat dengan hati-hati. Ini bukan salahmu. Ini semua salah ayah. Kami tidak punya ayah, kata Putra sambil menyeka air matanya. Tapi kata-katanya tidak lagi memiliki kekuatan. Malam itu, Budi tidak tidur sama sekali. Dia terus menatap sinyal vital putrinya yang ditampilkan di monitor ICU. Kali ini aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Meskipun anak-anak menolaknya dan Hana tidak menerimanya, kali ini dia bertekad untuk melakukan tugasnya sebagai seorang ayah. Jika tidak segera dioperasi, akan sangat berbahaya. Kata-kata dokter membuat koridor rumah sakit menjadi sunyi. Kondisi putri memburuk dengan cepat dan memerlukan operasi darurat. Tolong tanda tangani surat persetujuan operasi. Seorang perawat menyodorkan dokumen, tetapi tangan Hana gemetar dan tidak bisa memegang pulpen. Berapa biaya operasinya, dan kapan harus disiapkan? Tanya Hana dengan suara bergetar. Anda harus membayar 50% di muka sebelum operasi. Sekitar 50 juta. Jawaban perawat membuat Hana hampir pingsan. 50 juta. Baginya, itu sama dengan 50 miliar. 50 juta. Bagaimana caranya mendapatkan 50 juta? Gumam Hana. Dia selalu menyelesaikan semuanya sendiri, tetapi kali ini tidak ada jalan keluar. Minta pinjaman dari kerabat, tapi tidak ada kerabat yang akan membantunya. Dia telah memutuskan semua hubungan saat bercerai 8 tahun lalu. Ibu, kita jual rumah kita, kata Putra dengan putus asa. Putra, rumah kita ini kontrakan. Tidak ada rumah untuk dijual. Kalau begitu, saya akan berhenti sekolah dan bekerja. Kata-kata yang tidak seharusnya keluar dari mulut anak 14 tahun. Wali, Anda harus segera memutuskan. Kondisi anak terus memburuk. Desak dokter. Secara medis, itu adalah hal yang wajar, tetapi bagi keluarga miskin, itu adalah kenyataan yang kejam. Tolong beri kami sedikit waktu, mohon Hana, tetapi waktu tidak menunggu. Budi tidak tahan lagi. Nyawa putrinya dalam bahaya, bukan saatnya memikirkan penolakan keluarga. Biaya operasi, saya yang akan bayar, kata Budi sambil mendekati perawat. Tidak boleh, teriak Putra. Kami tidak ada hubungannya dengan orang itu. Putra menunjuk Budi dan berkata kepada perawat, dia bukan ayah saya. Perawat bertanya dengan bingung. Secara hukum dia ayahnya, kata Hana dengan susah payah. Ini bukan saatnya untuk gengsi, Hana. Budi meninggikan suaranya untuk pertama kalinya. Putri bisa mati, kau tahu. Aku tahu. Aku tahu. Hana juga berteriak sambil menangis. Aku tidak mau. Aku benar-benar tidak mau. Putra jatuh ke lantai dan menangis. Situasi ini terlalu berat untuk seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. 8 tahun hidup tanpa kami, sekarang mau jadi pahlawan? Kata-kata Putra menusuk hati Budi. Saat itu, alarm berbunyi dari ICU. Pasien nomor 3, detak jantungnya turun drastis. Para perawat berlarian masuk. Kondisi Putri semakin memburuk. Harus segera masuk ruang operasi, kata dokter dengan tergesa-gesa. Biaya operasi bisa diurus nanti, yang penting operasi dulu.
Apakah sangat berbahaya? Tanya Hana dengan suara bergetar. Ya, sangat berbahaya. Hana tidak bisa bertahan lagi. Di hadapan nyawa putrinya, harga diri tidak ada artinya. Baiklah, tolong lakukan operasinya. Dan sambil menatap Budi, dia berkata, terima kasih. Suaranya lirih, tetapi itu adalah ucapan terima kasih pertama yang didengarnya dalam 8 tahun. Putri yang terbaring di ranjang kecil dibawa ke ruang operasi. Wajahnya tidak terlihat jelas karena masker oksigen. Putri, ayah akan menjagamu, gumam Budi. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, dia mengucapkan kata ayah dengan alami. Di depan ruang operasi, mereka bertiga menunggu. Operasi dikatakan akan berlangsung 3 jam, tetapi waktu terasa sangat lama. Hana duduk di kursi dan berdoa, sementara Putra mondar-mandir di koridor. Budi bersandar di dinding dan hanya menatap pintu ruang operasi. Paman. Putra mendekati Budi dengan hati-hati. Putri akan baik-baik saja, kan? Untuk pertama kalinya, dia mengajukan pertanyaan kepada Budi, dan dengan suara yang tidak bermusuhan. Dia akan baik-baik saja. Putri kita kuat, kan? Jawab Budi dengan lembut. Apakah Anda benar-benar tidak tahu bahwa kami hidup seperti ini? Tanya Putra. Aku tidak tahu. Yuli menyembunyikan semuanya. Tapi itu hanya alasan. Ayah yang tidak peduli. Budi mengaku dengan jujur. Saya pikir ayah hanya meninggalkan kami begitu saja. Suara Putra dipenuhi luka. Setiap kali ibu menangis, betapa saya membenci ayah. Air mata menggenang di mata Budi. Maafkan ayah, Putra. Ayah benar-benar minta maaf. Budi meletakkan tangannya di bahu putranya. Putra tidak menghindar. Ayah terlalu terlambat menyadarinya. Apa pentingnya kesuksesan? Hanya berarti jika kalian ada. Hana juga mendengar percakapan itu. Aku juga mencoba menghubungimu. Setiap kali aku merasa sangat sulit. Maafkan aku, Hana. Aku benar-benar minta maaf. Ini adalah percakapan yang sesungguhnya setelah 8 tahun. 3 jam kemudian, pintu ruang operasi terbuka. Operasinya berhasil. Untungnya tidak ada masalah besar. Kata-kata dokter membuat mereka bertiga menghela napas lega. Kapan dia akan sadar? Besok pagi, mungkin sudah sadar. Setelah Putri dipindahkan ke ruang pemulihan, Putra berkata kepada Budi, terima kasih, Paman. Dia masih belum bisa memanggilnya ayah, tetapi setidaknya permusuhan telah hilang. Putra, ayah akan berusaha dengan baik mulai sekarang. Meskipun terlambat, ayah ingin menjadi ayah yang sebenarnya. Malam itu, mereka bertiga bermalam bersama di depan kamar Putri. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, mereka menghabiskan waktu di satu ruangan. Meskipun masih canggung, dinding di antara mereka mulai runtuh saat mereka melewati krisis bersama. Budi mulai memiliki harapan. Harapan bahwa meskipun terlambat, mereka bisa menjadi keluarga yang sesungguhnya. Keesokan paginya, Putri membuka matanya. Wajah kecilnya masih pucat, tetapi matanya yang jernih bersinar. Ibu. Orang pertama yang dicarinya tentu saja ibunya. Hana menggenggam erat tangan putrinya sambil menangis. Putri, tidak apa-apa. Sekarang sudah tidak apa-apa. Saat itu, pandangan Putri beralih ke Budi. Siapa paman itu? Tanya Putri dengan suara lirih. Dia masih belum mengenali Budi. Putri, ini ayahmu, kata Hana dengan hati-hati. Putri menatap Budi sejenak, lalu mengangguk. Ayah yang menyelamatkanku? Iya, Putri. Ayah terlambat, tapi mulai sekarang, ayah akan menjagamu. Budi menggenggam tangan kecil putrinya. Ini adalah pertama kalinya dalam 8 tahun dia memegang tangan putrinya. Terima kasih. Ayah? Ucapan terima kasih yang tulus dari Putri membuat mata Budi berkaca-kaca. Saat itu, pintu kamar terbuka dan Yuli masuk. Budi terkejut. Yuli, kenapa kamu di sini? Budi, aku tahu kamu pasti di sini. Ekspresi Yuli tidak biasa. Sepertinya dia punya rencana. Kamu putus denganku dan kembali ke wanita ini? Yuli menatap Hana dengan tajam. Yuli, jangan di sini, anakku sedang sakit. Anak? Apa benar itu anakmu? Kata-kata Yuli membuat suasana kamar menjadi dingin.
8 tahun tumbuh besar tanpamu? Sekarang mau jadi ayah? Yuli tertawa sinis. Dan Anda, Bu Hana, Anda juga tidak tahu malu. 8 tahun tidak menghubunginya. Begitu butuh uang baru muncul. Hentikan, Yuli. Budi marah. Baik. Kalau begitu, aku akan ceritakan yang sebenarnya. Kenapa aku memblokir kontak kalian? Yuli mengeluarkan ponselnya. Lihat ini, betapa matre kalian. Yuli mencoba menunjukkan pesan teks yang telah dimanipulasi. Hentikan. Budi memegang pergelangan tangan Yuli. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Bagaimana kamu telah membuat keluargaku menderita selama 8 tahun? Keluarga? Kamu sebut mereka keluarga? Yuli tertawa mengejek. Semuanya. Apa kalian tahu siapa orang ini? Budi berkata kepada semua orang di kamar itu. Orang ini yang telah memblokir kontak mantan istri dan anak-anak saya selama 3 tahun. Bahkan menyembunyikan permintaan biaya rumah sakit saat anak saya sakit. Budi, itu salah paham. Salah paham? Kamu sendiri yang mengakuinya? Budi menyalakan perekam suara di ponselnya. Percakapan di kantor beberapa hari lalu diputar. Benar. Aku yang melakukannya, tapi itu demi kamu. Itu adalah suara Yuli sendiri. Para perawat dan keluarga pasien lain di kamar itu mulai menatap Yuli dengan pandangan mencela. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Anak sedang sakit, tapi menyembunyikan hal seperti itu. Wajah Yuli memerah. Baik, aku yang melakukannya. Lalu kenapa? Yuli berteriak putus asa. Kamu tidak bisa apa-apa tanpaku. Apa yang diberikan wanita itu dan anak-anaknya padamu? Mereka memberiku cinta, jawab Budi dengan tenang. Cinta sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu tidak akan pernah mengerti. Budi menatap Hana dan anak-anaknya, orang-orang yang akan ikut bahagia saat aku sukses, dan menghiburku saat aku sedih. Itulah keluarga. Yuli kehilangan kata-kata. Baik. Kamu akan menyesal. Yuli berteriak untuk terakhir kalinya dan meninggalkan kamar itu. Hiduplah dengan mereka, dengan orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya apa-apa. Pintu terbanting dan keheningan menyelimuti kamar itu. Ayah. Putri memanggil Budi dengan suara lirih. Iya, Putri. Apa sekarang kita akan tinggal bersama? Pertanyaan polos itu membuat Budi menatap Hana dan Putra. Itu tergantung keputusan ibu dan kakakmu. Jawab Budi dengan hati-hati. Hana berpikir sejenak sebelum akhirnya angkat bicara. Ada syaratnya. Katakan saja. Tidak mungkin kembali seperti dulu. Kami sudah hidup tanpamu selama 8 tahun, kata Hana dengan serius. Tapi demi anak-anak, kita bisa mencoba memulainya lagi secara perlahan. Jantung Budi mulai berdebar. Saya juga punya syarat, kata Putra. Jangan pernah meninggalkan kami lagi. Jangan lari jika keadaan sulit. Aku janji, jawab Budi dengan sungguh-sungguh. Seminggu kemudian, Budi membeli rumah baru untuk keluarga barunya. Bukan rumah yang terlalu besar agar tidak memberatkan, melainkan sebuah apartemen dengan ukuran yang pas. Wow, luas sekali. Putri berlarian dengan gembira. Apa aku punya kamar sendiri? Tentu saja. Malam itu, mereka berempat duduk bersama di meja makan. Makan malam keluarga pertama dalam 8 tahun. Enak, ayah, kata Putri sambil tersenyum cerah. Putra juga sekarang memanggilnya ayah dengan alami. Di wajah Hana, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, muncul senyum yang tulus. Mulai hari ini kita benar-benar memulai dari awal. Iya. Kali ini aku tidak akan pernah melepaskannya lagi, janji Budi dengan tulus. Malam itu, Budi menjaga anak-anaknya saat mereka tidur. Peran seorang ayah yang tidak bisa ia lakukan selama 8 tahun. Ayah, besok masih di sini, kan? Tanya Putri sebelum tidur. Tentu saja. Ayah tidak akan kemana-mana lagi. Saat itu, Budi menyadari apa arti kesuksesan yang sebenarnya. Bukan kekayaan miliaran, bukan pertumbuhan perusahaan, bukan pula status sosial. Yang terpenting adalah momen ini. Kehidupan sehari-hari yang biasa bersama keluarga tercinta adalah kebahagiaan sejati. Budi, yang telah merebut kembali semua yang coba dirampas oleh Yuli, kini menjadi pemenang sejati. Pada suatu pagi hari Sabtu yang cerah, Budi sedang menyiapkan sarapan di dapur.
Penampilannya sangat berbeda dari 6 bulan lalu. "Ayah, telur mata sapinya gosong," teriak Putri sambil tertawa. "Oh, iya." Budi buru-buru mengecilkan api. Dia masih belum mahir memasak, tetapi dia sedang belajar demi keluarganya. "Kakak, bangun. Sudah siang?" Putri mengetuk pintu kamar Putra. Iya. Putra keluar dengan rambut acak-acakan. Pemandangan kakak beradik yang biasa. "Ibu semalam kerja shift malam di rumah sakit. Baru pulang subuh." "Biarkan dia tidur lebih lama," jawab Budi. Hana tidak lagi bekerja 15 jam sehari. Dia bekerja sebagai asisten perawat di rumah sakit yang direkomendasikan Budi dan menjalani kehidupan normal. "Ayah, ibu banyak berubah." "Ya?" tanya Putri. "Iya. Jauh lebih ceria." Dia mulai tertawa seperti dulu. Budi juga merasakan perubahan pada Hana. "Ayah, aku ingin menjadi dokter," kata Putra sambil sarapan. "Benarkah?" "Iya. Aku ingin membantu anak-anak seperti Putri." Putra sekarang bisa dengan berani membicarakan mimpinya. Dia bisa fokus belajar tanpa khawatir masalah ekonomi. "Ayah, boleh aku bermain dengan teman-temanku hari ini?" tanya Putri dengan ceria. Sulit dipercaya bahwa 6 bulan lalu dia adalah anak yang sekarat, sekarang dia sudah sangat sehat. "Boleh, tapi jangan terlalu lelah." "Iya. Aku sudah benar-benar sehat sekarang." Senyum cerah Putri menghangatkan hati Budi. Senin pagi, suasana di perusahaan Budi juga berubah. "Pak, akhir-akhir ini Bapak terlihat lebih ceria," kata kepala sekretaris. "Begitukah?" "Iya. Dulu Bapak selalu terlihat tegang, tapi sekarang terlihat sangat ramah." Budi sendiri juga merasakannya. Hatinya terasa lebih lapang. "Mulai sekarang, perusahaan kita akan menekankan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga," Budi mengumumkan dalam rapat direksi. "Kita akan meningkatkan kesejahteraan untuk keluarga karyawan dan mengurangi lembur sebanyak mungkin." Para direksi terkejut, tetapi menerimanya dengan positif. "Budi, terima kasih," kata Hana sambil mencuci piring. "Untuk apa?" "Anak-anak. Mereka benar-benar bahagia." Suara Hana dipenuhi emosi. "Aku juga bahagia." "Sungguh," Budi menjawab dengan tulus. "Ayah, bagaimana cara mengerjakan ini?" Putra datang membawa buku latihan matematika. "Coba ayah lihat." Budi duduk di samping putranya dan mengerjakan soal bersama. Peran seorang ayah yang tidak bisa ia lakukan selama 8 tahun. "Ayah pintar sekali. Ayah juga dulu rajin belajar sepertimu." "Ayah, aku senang sekali punya ayah," kata Putri sambil duduk di pangkuan Budi. "Kenapa? Kalau teman-temanku pamer tentang ayah mereka, sekarang aku juga bisa." Kata-kata polos itu membuat mata Budi berkaca-kaca. Kita mulai lagi, ya?" Suatu malam, Budi bertanya dengan hati-hati. Masih butuh waktu," jawab Hana. "Tapi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya." "Kamu juga banyak berubah." "Wah, pantai." Putri berlari dengan gembira. Ini adalah perjalanan keluarga pertama yang direncanakan Budi. "Ayah, ayo foto." Foto bersama 4 orang. Foto keluarga pertama dalam 8 tahun. "Sekarang kita benar-benar seperti keluarga," kata Putra sambil tersenyum. Berjalan di sepanjang pantai, Budi berpikir, "Sekarang aku tahu apa itu kesuksesan sejati. Uang itu penting, status sosial juga berarti, tetapi yang terpenting adalah waktu bersama orang-orang yang dicintai." 1 tahun berlalu. Putra menjadi juara kelas, dan Putri benar-benar sehat. Hana juga mulai kuliah keperawatan. Ibu juga belajar? Iya. Ibu juga punya mimpi. Ingin menjadi perawat. Setiap anggota keluarga menumbuhkan impian mereka masing-masing. Hana. Budi mengeluarkan cincin dan berlutut. Maukah kamu menikah lagi denganku?" "Ayah, Ibu, ayo menikah." Putri bertepuk tangan. "Ibu, terima saja." Putra juga mendukung. "Baiklah." Hana mengangguk sambil menangis. "Tapi kali ini benar-benar yang terakhir. Aku janji. Aku tidak akan pernah melepaskan kalian lagi." Malam itu, Budi berdiri di dekat jendela dan menatap bintang-bintang. Dia telah kehilangan 8 tahun, tetapi sekarang dia telah menemukannya kembali. Dia telah menemukan kebahagiaan sejati meskipun terlambat. "Ayah, sedang apa?"
Putri mendekat, melihat bintang. Aku juga mau lihat. Putri memeluk Budi. Aku sayang ayah. Ayah juga sayang kamu, Putri. Hana dan Putra juga ikut melihat bintang. Mereka berempat berdiri bersama. Sekarang, mereka adalah keluarga yang utuh. Kita akan terus hidup bahagia seperti ini, kata Budi sambil menatap keluarganya. Iya? Jawab anak-anak. Budi menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah uang atau kehormatan, melainkan kehidupan sehari-hari yang biasa bersama orang-orang yang dicintai. Waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan, tetapi waktu yang akan datang sangatlah berharga. Dan saat kita berpikir sudah terlambat, sebenarnya itulah saat yang paling tepat. Kisah Budi Hartono, yang telah mencapai kesuksesan terbesar atas nama keluarga, berakhir di titik awal yang baru ini. Dengan pesan hangat bahwa kebahagiaan sejati tidak berada jauh, melainkan ada di samping kita. Teman-teman, bagaimana cerita hari ini? Bagikan kesan kalian di kolom komentar. Saya juga ingin mendengar cerita dari kalian, dan jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukainya. Terima kasih telah menonton hari ini.